Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan materi tentang dasar pemrograman untuk mesin bubut CNC. Pada materi kali ini kita akan membahas KD 3.3 yaitu menerapkan teknik pemrograman mesin bubut CNC. Kemudian KD 4.3 yaitu melaksanakan pemrograman mesin bubut CNC. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pemrograman. Kalian sudah baca tentunya ya. Pemrograman adalah suatu urutan perintah yang disusun secara terperinci. Urutan perintah yang disusun secara terperinci. Jadi rinci. Tiap blok per blok untuk memberikan masukan pada mesin CNC tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi program ini nanti digunakan untuk menginstruksikan atau memberikan perintah pada mesin untuk bergerak. Jadi intinya dari kita menjalankan mesin adalah program ini. Ini harusnya sudah sangat rinci sekali, baik kecepatannya, baik terkait dengan langkahnya, apakah menyayat atau tidak, langkahnya itu nyayatnya radius atau linier, kemudian tool yang digunakan, kemudian kecepatan potong, kecepatan spindle, itu harus sudah lengkap, komplit. Nah, seperti apa program pada mesin CNC? Kita bisa lihat di samping ini. Nah, inilah barisan program yang digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin CNC. Tentu mesin bubut di sini. Ini ada beberapa perintah, ada N, nomor, ada Z adalah sumbu Z, kemudian G, ada E, kemudian Z. Nah, ini adalah bisa dibaca ini program-program ini. Selanjutnya, kemudian cara menyusun program. Itu ada berapa? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah dengan cara manual. Kemudian yang kedua dengan cara eksternal. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan software CAM. CAM itu apa? Computer Aided Machine. Nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pemrograman manual. Program manual adalah digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang sederhana. Nah, program manual ini biasanya dibuat langsung pada mesin. Ada beberapa mesin yang kita bisa langsung ngetik di situ untuk pembuatan program manual. Nah, untuk mesin bubut ini paling cocok dengan program manual karena nanti akan banyak sekali untuk menghemat waktu pengerjaan karena ada beberapa siklus. Kemudian biasanya program manual ini digunakan untuk pendidikan atau pelatihan ya, untuk yang baru belajar tentang mesin CNC itu wajib paham tentang pembuatan program secara manual. Selanjutnya, metode pemrograman manual ini langsung dilakukan dengan mesin ya, jadi langsung pada mesin ya. Jadi ini ada mesin CNC, ada layarnya. Nah, gitu. Kemudian pada mesin CNC dilengkapi dengan display operation panel yang memuat semua fasilitas untuk pembuatan program dengan menggunakan tombol keyboard pada mesin. Ada nanti di layar operasi. Yang selanjutnya adalah dalam metode pemrograman ini seorang operator harus mengetik langsung, jadi langsung diketikkan pada mesin tersebut. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangannya dengan program manual ini? Yang pertama, kelebihannya cepat dilakukan karena bisa dilakukan satu orang operator saja. Jadi ketika programnya sederhana ya paling cepat pakai program manual. Kemudian operator mesin akan lebih mengenali mesin, sehingga akan lebih terampil dan paham. Jadi ketika kita membuat program manual kita harus paham kode G, M, dan lain-lain. G1 untuk apa, G0 untuk apa, G3 untuk apa. Ini harus paham benar. Selanjutnya penghapusan program lebih sederhana dan proses kerjanya lebih fleksibel sesuai dengan keinginan operator. Karena operator tahu ya, tahu bagaimana langkah dari alur program tersebut. Jadi untuk mengedit, kemudian memodifikasi dia memahami. Jadi lebih cepat nanti pada proses editing.
Selanjutnya, bagi pemula dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan pemrograman manual. Jadi untuk pemula wajib, kalau saya wajib ini ya, wajib tahu paham tentang program manual ini. Namun ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah terbatas untuk pemrograman yang pendek dan sederhana. Kalau untuk yang kompleks ini ya sangat kesulitan nanti. Untuk pemrograman yang panjang biasanya menggunakan software CAM nanti. Kemudian selama menginput program mesin tidak dapat melakukan proses produksi. Jadi produktivitas akan menurun. Jadi selama kita menginput program, terus saat kita membuat program secara manual, berarti otomatis mesin tidak bisa beroperasi. Maksudnya dia dalam posisi tidak running gitu loh. Kemudian harus benar-benar teliti, karena kesalahan dalam input data akan berakibat fatal. Misalkan kita menginginkan bahan bergerak ke kiri, kita salah masukkan minus atau plusnya ya, nanti bahan akan bergerak ke kanan sebaliknya dan seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, dalam pemrograman manual ini sebaiknya kita menggunakan bantuan sebuah mesin simulasi ya, simulasi. Jadi kita akan tahu benar tidak dalam kita pembuatan program, atau di mesin itu kan ada namanya dry run ya, nanti kita bisa cek kebenaran program, kebenaran bagaimana langkah part itu bergerak menggunakan fungsi dry run. Yang selanjutnya diperlukan keahlian yang cukup tinggi, jadi kalian harus paham tentang fungsi-fungsi G-code untuk bisa menyusun program secara manual. Kemudian yang kedua adalah pemrograman dengan eksternal. Apa itu pemrograman dengan eksternal? Karena pemrograman manual itu banyak kelemahan, maka bisa dengan bantuan komputer. Saat ini banyak dalam pembuatan program dengan bantuan simulasi ya, seperti ada Swansoft, ada CNC Simulator, ada Kimco, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pada prinsipnya pemrograman eksternal ini hampir sama dengan manual, namun dilakukan pada komputer baik berupa PC atau laptop, namun tidak langsung pada panel operasi. Jadi selama pembuatan program, mesin CNC masih bisa beroperasi untuk running, misalkan pembuatan project sebelumnya. Setelah program jadi di komputer, kita simulasikan dulu. Baru kalau sudah oke, baru kita masukkan ke mesin CNC. Nah, program yang telah dibuat kemudian dilakukan simulasi untuk mengecek kebenaran program tersebut. Disimulasikan ya nanti. Real nanti hasilnya. Nah, selanjutnya program disimpan ke dalam sebuah file yang berextension txt atau doc atau nc ya, bisa biasanya. Biasanya yang sering digunakan adalah format dengan notepad ya, bisa txt atau bisa add.nc. Nah, tentu juga ada kelebihan dan kekurangan dengan pemrograman eksternal ini. Kelebihannya yang pertama adalah program dibuat dengan tempat yang berbeda dengan mesin sehingga bisa lebih tenang dan nyaman. Selama pembuatan program, mesin bisa running. Selama proses pemrograman mesin selama pembuatan program, mesin dapat tetap beroperasi sehingga lebih efisien untuk proses produksi. Cara penyimpanan data lebih sederhana menggunakan flash disk atau memory card ya. Nah, mungkin kalau sudah ada fasilitas WiFi mungkin bisa menggunakan WiFi atau Bluetooth. Kemudian pemrograman dilakukan dengan orang lain. Pemrograman dapat dilakukan oleh orang lain selain operator mesin, asalkan paham cara mengoperasikan dan karakteristik dari mesin yang akan digunakan. Jadi bukan si A bagian operator mesin CNC GSK misalkan. Kemudian seorang programmer dia buat program dengan karakteristik dengan mesin GSK tadi ya. Seorang programmer ya, harusnya juga udah paham mesinnya GSK itu programnya pakai apa, itu harusnya udah tahu.
Jangan sampai membuat program GSK kok untuk mesin Vanu. Ada beberapa fungsi yang tidak berfungsi nanti. Maka harus benar-benar paham ya. Jadi seorang programmer juga harusnya bisa mengoperasikan mesin CNC tersebut. Nah, kekurangannya bagaimana? Yaitu program tidak seragam atau universal sehingga harus menyesuaikan dengan mesin jenis dan tipe mesin yang digunakan. Seperti tadi sudah disampaikan. Jadi program itu tidak seragam. Jadi misalkan program untuk mesin GSK tidak bisa serta-merta langsung digunakan pada mesin CNC atau pada mesin Mitsubishi ya. Harus ada beberapa penyesuaian seperti itu. Jadi harus benar-benar paham mesin apa yang akan digunakan untuk mengoperasikan program tersebut. Biasanya pada siklus nanti yang tidak support. Mungkin yang di GSK support, yang di Vanu nggak support, itu bisa terjadi. Kemudian kurang cocok untuk bentuk produk yang kompleks karena titik target harus ditulis secara manual. Jadi untuk produk-produk yang kompleks, yang sulit itu tidak tepat untuk menggunakan pemrograman secara eksternal atau dengan manual. Kemudian untuk dapat memprogram secara eksternal harus memahami lebih dahulu pemrograman manual. Jadi manual tetap harus wajib itu karena adalah sebagai dasarnya ya. Dan cara pengoperasian mesin ya akan juga harus tahu. Jangan sampai misalnya cuma program Vanu kok program Mitsubishi tanpa tahu dulu mesinnya, repot nanti. Itu. Kemudian yang ketiga adalah pemrograman dengan menggunakan bantuan software CAM, Computer Aided Machine. Computer Aided Machining. Apa itu? Metode pemrograman dengan cara ini sedikit berbeda dengan program manual dan eksternal. Karena apa? Karena menggunakan sebuah software CAD yang kemudian nanti dilanjutkan dengan CAM. CAD itu apa? Computer Aided Design. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita membuat suatu job, kita gambar dengan software CAD, misalkan SolidWorks, CATIA, ada Inventor, dan lain-lain. Itu dibuat prototipe modelnya. Nah, kalau sudah jadi baru di toolpad untuk pembuatan program dalam CAM ya. Selanjutnya adalah tadi sudah disampaikan ya bahwa sobat tadi ada Inventor, SolidWorks, CATIA, Pro Engineer maupun yang lainnya. Nah, dengan software CAD ini digunakan untuk membuat desain produk yang akan dibuat. Jadi prototipe modelnya. Sedangkan CAM, Computer Aided Manufacture atau Machining, digunakan untuk membuat program sesuai dengan bentuk gambar. Nah, software CAM biasanya ada Master CAM, Solid CAM, Samatron, CATIA, ya yang belakangnya ada nama-nama CAM itu biasanya. Selanjutnya dengan bantuan CAM ini kita diberi kesempatan untuk membuat rancangan pengerjaan suatu produk sesuai dengan langkah yang real atau langkah sebenarnya. Selain itu, informasi geometris dari gambar produk dapat diketahui secara langsung. Jadi berapa titik koordinat masing-masing kita langsung tahu. Oh, titik sini koordinatnya X sekian, Y sekian, Z-nya sekian. Kita paham. Nah, ada beberapa kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, pada pemrograman CAM ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah program input yang digunakan seragam. Karena pada CAM ini untuk kodenya yang digunakan hanya fungsi-fungsi universal ya, yang semua terbaca di masing-masing mesin CNC. Misalkan kita hanya menggunakan fungsi G0, G1, kemudian G2 dan G3 ya, cuman 4 itu saja sebenarnya. Karena biar semua universal biar bisa digunakan pada mesin masing-masing. Produk keluaran ya 4 fungsi tadi utama yang digunakan. Jadi pembuatan siklus ini enggak digunakan. Nah, nanti akhirnya apa? Akhirnya pokoknya jadi banyak. Ini dapat digunakan untuk membuat produk atau guna kerja yang kompleks. Kemudian transfer data dapat berjalan melalui komputer.
kita hanya transfer aja pakai flash disk atau memory card. Dan waktu produksi setiap produksi dapat ketahui. Jadi total untuk pengerjaan produk itu bisa kita lihat time-nya berapa. Dan satu produk butuh waktu 6 jam, langsung kelihatan di situ. Di simulasi langsung kelihatan. Kemudian pembuatan program harus dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Nah, ini bisa dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Misalkan mesinnya ada di Jakarta, kita buatnya di Jogja, itu bisa. Yang penting si programmer sudah pernah atau sudah tahu bagaimana mengoperasikan mesin CNC tersebut. Tidak jadi masalah ruang dan waktu ya. Kemudian selama pembuatan program mesin dapat terus beroperasi seperti pada pemrograman eksternal tadi. Nah, kekurangannya bagaimana? Nah, programmer harus memahami pengetahuan tentang metode pengerjaan. Cara bagaimana memasang benda kerja ya harus dipikirkan. Harus dibayangkan. Kalau buat kayak gini nyekamnya bagaimana ya harus paham. Jangan sampai si programmer nggak tahu bagaimana cara mencekam. Nah, kalau asal nyekam ya nanti akhirnya apa ya? Bisa terjadi kecelakaan kerja, bisa nanti bendanya terlepas atau tool mengenai alat cekamnya. Kemudian penentuan dan perencanaan harga produksi, sehingga harus memiliki kompetensi yang sangat komplit, mulai dari pengetahuan tentang material, pengetahuan tentang toolnya, pengetahuan tentang parameternya terkait dengan kecepatan potong, speednya yang digunakan berapa, kemudian kedalamannya berapa, nanti pulling rate-nya juga harus paham, dan lain-lain ya. Nanti kita akan jelaskan pada materi selanjutnya. Itu untuk review sedikit bagaimana cara membuat program CNC. Jadi kita kembali sampaikan bahwa ada 3 cara. Cara pertama dengan cara manual, kemudian cara kedua dengan eksternal programmer menggunakan software simulator. Kemudian cara yang ketiga dengan software CAD/CAM, Computer Aided Machine, CAM, Computer Aided Manufacture. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita memahami bagaimana pembuatan program manual, kita harus paham dulu tentang metode pemrograman yang dimulai pada mesin CNC ya. Yang kita kenal di sini ada 2. Yang pertama adalah metode absolut. Apa itu metode pemrograman absolut? Itu adalah suatu metode pemrograman yang di mana titik referensinya selalu tetap, yaitu satu titik atau tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran berikutnya. Kalau pada rangkaian listrik, mungkin dulu kalian pernah mempelajari rangkaian listrik, itu kita mengenal rangkaian seri dan paralel. Nah, penggambarannya untuk program absolut ini adalah pada rangkaian paralel, jadi satu sumber ya. Jadi ada satu titik sebagai titik reference. Jadi misalkan dari Jogja ke Semarang, yang ukurnya dari Jogja, dari Semarang, habis Semarang ke Pekalongan misalkan, yang hitungnya dari Jogja ke Pekalongan. Kan habis dari Pekalongan ke Jakarta ya, dari hitungnya jarak Jakarta ya dari Jogja gitu loh. Dari Jakarta kemudian lanjut ke Banten, yang ukurnya jaraknya dari Jogja juga ke Banten. Jadi secara paralel. Jadi secara ada satu titik reference atau namanya titik ordinat. Kalau pada mesin, kita akan mengenal nanti belajar bagaimana tentang titik ordinat. Itu gambaran secara globalnya. Kemudian yang kedua adalah metode inkremental. Nah, ini adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah, yaitu titik terakhir akan dituju menjadi titik referensi baru ukuran berikutnya. Nah, penggambarannya gimana? Kalau pada rangkaian tadi adalah rangkaian yang seri, jadi berkesinambungan. Misalkan dari Jogja ke Semarang, yang hitungnya dari Jogja titik nolnya. Dan dari Semarang lanjut ke Pekalongan ya, titik nolnya ya pindah ke Pekalongan ke Semarang.
ngukurnya ke Pekalongan ya dari Semarang. Kemudian dari Semarang mau pindah dari Pekalongan mau pindah ke Jakarta ya titik nolnya jadi di Pekalongan. Hitungannya tinggal dari Pekalongan dari Jakarta kemudian mau ke Banten ya titik nolnya pindah ke Jakarta, ngitungnya ya dari Jakarta seperti itu. Jadi berurutan seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita bisa pahami dengan slide berikutnya. Nah, ini kita pahamkan dulu tentang persumbuhan ya. Karena untuk belajar titik koordinat ya kita harus paham dulu sumbunya. Nah, kalau pada mesin turning, lathe, boot, CNC kita di sini menggunakan yang dua sumbu atau dua aksis. Di mana bisa kita bedakan di sini sumbu yang memanjang yang mengarah pada spindle ini sumbu Z ya. Pergerakan tool yang mengarah pada spindle tetap atau pada kepala tetap ya, ini ada nilainya negatif. Sebaliknya yang menjauhi berarti nilainya positif. Sedangkan pada sumbu atau eretan melintang dia adalah sumbu X yang mendekati ke spindle atau kepala tetap, ini adalah nilainya minus, X minus. Kebalikannya juga yang menjauh adalah X positif. Kemudian, kita secara detail kita pahami bagaimana metode absolut tadi. Nah, titik nol dapat ditetapkan sebagai suatu titik di luar benda kerja atau pada sudut benda kerja. Titik WCS-nya, work coordinate system-nya, titik nol. Nah, apabila suatu alat bantu pemasangan digunakan, maka lebih tepat untuk menetapkan suatu titik pada alat bantu tersebut sebagai titik nol. Nah, keuntungannya bagaimana? Keuntungan dengan metode absolut tadi atau paralel itu jika ada satu program yang diubah, maka letak titik yang lain tidak terpengaruh. Misalkan terjadi gangguan yang memaksa peserta untuk menghentikan mesin. Nah, misalkan toolnya patah atau benda lain di area kerja, ini program berikutnya nggak terpengaruh. Nah, kemudian dalam hal tergantung terjadi gangguan, meja mesin harus didirikan secara manual, lalu mengganti alat tool, kemudian menyetel alat potong kembali ya, kemudian mengembalikan nomor blok aktif ke blok yang terjadi gangguan tadi untuk mengulangi, kemudian mengembalikan alat potong ke posisi terjadinya gangguan baru, mengaktifkan mesin. Nah, ini bisa kita praktekkan nanti di simulasi menggunakan CNC simulator, nanti kita bisa praktekkan untuk hal ini. Dengan sistem absolut, alat potong akan kembali secara otomatis ke posisi yang terjadi gangguan karena alat potong akan bergerak sesuai dengan koordinat absolut yang aktif. Melanjutkan proses pembersihan mulai dari titik yang diinginkan. Nah, kelemahannya bagaimana? Terkadang memerlukan pembuatan program yang lebih rumit karena titik acuan selalu karena titik acuan utama yaitu pada titik nol. Ya terkadang, tapi kita untuk lebih safe-nya biasanya menggunakan program absolut. Kita bisa perhatikan titik ordinat ini. Kita belajar titik ordinat ya. Ini yang arah mendekati spindle adalah minus. Ini yang melintang adalah sumbu X ya, yang memanjang sumbu Z. Nah, kita bisa lihat untuk yang titik 1. Ini berapa nilai X-nya? Nah, X-nya ngitungnya dari mana? Dari ini titik nolnya, zero reference-nya ini, zero point-nya ini. Berarti nilai X-nya ada berapa? Ada hitung 1, 2, 3. X-nya kalau ke sana berarti 1, 2, 3 berarti 3. Min atau plus ini berarti minus. Jadi X-nya min 3. Kemudian yang Y-nya berapa? Di titik 1 ini Y-nya ya berarti apa? Karena sepanjang garis ini ya Y-nya tidak berubah ya berarti 0. Titiknya sini ya 0 ya. Berarti sini Y-nya juga 0. Kok Y itu? Ini harusnya set ya, bukan Y ya. Set ini harusnya. X set. Setnya 0. Nah, kemudian titik 2. Ini X-nya
berapa ini? X-nya berarti berubah, ini hitungnya dari ini ya. X-nya 1, 2. Oh ini Z-nya berarti mana? X-nya berarti yang ke atas ya. 1, 2, 3. X-nya min 3. Y-nya, Z-nya berapa Z-nya? Z-nya adalah 1, 2 setengah. Min atau plus kalau ke kiri berarti min 2 setengah Z-nya. Udah yang 3 berarti ini berapa? 1 ya. Kok 1? Harusnya 2. Kenapa dasar ini? Hitungnya dari ini zero reference. 1, 2. Berarti X-nya min 2. Y-nya, Z-nya min 2 setengah. Ini mana? 1, 2 setengah. Z min 2 setengah. Titik 4 berarti apa X-nya? Bisa lihat X-nya 1, 2. X-nya min 2. Z-nya hitungnya 1, 2, 3, 4. Min 4. Titik kelima berarti X-nya berapa? X-nya karena sepanjang garis. Berarti X-nya 0. Kemudian Z-nya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6. Itu untuk metode absolut. Jadi titik ordinatnya terpusat pada titik zero reference. Oke, kita lanjutkan untuk metode yang incremental seperti apa. Oke, setiap bagian data dimension diaplikasikan terhadap sistem sebagai cara incremental. Diukur dari titik sebelumnya pada sumbu gerak yang aktif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik awal pada titik sistem incremental selalu berpindah dengan berpedoman pada titik akhir lintasan akan menjadi titik awal lintasan berikutnya. Keuntungan metode ini adalah banyak hal pembuatan program dari metode incremental lebih mudah dibuat karena titik akhir sebagai referensi berikutnya. Jadi tidak satu titik ordinat. Jadi tinggal ikuti langkahnya aja. Nah, kelemahannya jika salah satu titik terjadi salah atau berubah, maka akan merubah seluruh dari program selanjutnya. Nah, ini resikonya tinggi. Jadi kalau satu titik salah, maka titik berikutnya mesti salah. Nah, kita bisa lihat pada ordinat berikutnya ini. Nah, titik 0 ini zero reference-nya. Untuk menuju titik 1, maka X-nya berapa? X-nya berubah enggak ini? Kalau nggak berubah berarti nilainya tetap berarti 0. Berarti X-nya adalah X-nya berubah berapa? 1, 2, 3. X-nya min 3. Y-nya bukan Y ya, Z-nya ini berarti apa? Tetap ya. Tetap berarti 0. Kemudian titik 2, X-nya berapa? X-nya berubah enggak? Enggak berubah. Mulai dari sini gitu menjadi titik 1. Berarti X-nya 0 kalau nggak berubah. Kemudian Z-nya berubah berapa ini? 1, 2 setengah. Ke kanan atau kiri? Ke kiri. Berarti minus 2 setengah. Dari 2 ke 3 ngitungnya dari titik 2. X-nya berubah enggak di sini? Berubah 1. Arahnya kemana? Ke bawah berarti min atau plus? Plus berarti plus 1 X-nya. Nah, Z-nya bagaimana? Y-nya dia tetap, maka dia nggak berubah. Kok gitu? Setnya tetap, berarti nilainya 0. Kemudian dari 3 menuju 4, titik acuannya ada titik 3. X-nya berapa? X-nya berubah berapa ini? X-nya tetap nggak berubah, maka dia 0. Z-nya yang berubah berapa? 1 setengah. 1 setengah. Jadi Z min 1 setengah. Dari 4 menuju 5. 5 berarti apa? X-nya berapa? X-nya berubah enggak? Ngitungnya dari 4. X-nya berubah berapa? 2. Min kalau ke bawah berarti plus 2. Z-nya berapa? 1, 2. 1, 2. Berarti 2. Min atau plus? Plus 2. Plus atau min?
Oh iya, kesini kiri ya, min ya. Nah itu. Kalian bisa pelajari lagi itu tentang metode inkremental. Nah, untuk lebih memahamkan kalian tentang bagaimana metode absolut dan inkremental, kalian bisa mengerjakan tugas ini. Silakan dicoba sesuai yang kalian pahami. Kemudian nanti silakan di-upload di Facebook grup daring kelas 11. Oke. Ini untuk video pemahaman tentang pemrograman dasar. Silahkan diulang-ulang sampai benar-benar paham apa yang kami sampaikan. Ketika kalian terjadi kesulitan, silahkan kalian japri nomor saya. Silahkan tanyakan yang tidak paham, atau kalau memang harus tetap muka ya silahkan ke sekolah untuk memberikan pemahaman tentang pemrograman. Yang penting kalian mau belajar, insya Allah bisa. Silakan dikerjakan soal ini, kemudian nanti diupload di Facebook group ya. Itu sebagai presensi saya. Nanti waktunya 3 hari mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan, dipahami seperti apa yang kalian pahami ya. Nanti kita berikan ulasannya pada video berikutnya. Oke, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Sebelum saya akhiri ya, tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan. Kalau kalian tidak begitu penting untuk keluar rumah ya tidak usah keluar rumah. Kalau terpaksa harus keluar rumah ya harus pakai masker ya, sering-sering untuk cuci tangan. Syukur disempurnakan dengan berwudu akan mendapat barokah. Semoga di hari kalian selalu dinaungi dengan keberuntungan, selalu dengan kesehatan. Semoga Allah Ta'ala berikan kelimpahan rezeki dan kesehatan pada kita. Semoga belajar kalian lebih semangat, apa yang kalian lakukan menjadi suatu ibadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.